jadi tukang foto. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto, Bapak Dr. Andes Witoto. Yang saya hormati Fasilitator Nasional Jurus BK Hebat, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Purwokerto yang semoga berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kegiatan berbagi terapi baik di jurus BK Hebat sekaligus workshop penyusunan proyek kolaborasi dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, sambutan fasilitator BITEK 7 jurus BK Hebat. Kelima, pemateri 1. Kedua, pemateri 2. Kedelapan, pemateri 3. Kesembilan, tanya jawab. Setelah itu break dan setelah break pukul 1 siang akan disampaikan workshop implementasi tingkat oleh kepala sekolah. Baik, tentu saja untuk mulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Titi dipersilakan, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Dr. Andes Witoto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat beliau Pak Joko Widodo selaku Fasil Nasional untuk BK. Beliau dari SMA Negeri 1 pakai 1 berapa? SMA Negeri 1 Batak Bola Kemalang. Ada bola Kemalang. Bapak Ibu guru, baik ini mulai dari Pak Andi, Pak Guru, Pak Kakak yang lain, Bapak Ibu yang lain, yang saya hormati juga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita terima, karunia yang kita terima. Alhamdulillah
di pagi dan siang hari ini kita masih di kesehatan dan kesempatan kita untuk melaksanakan kegiatan yang dalam hal ini dikemas sebagai OJL yang bagian dari RTL pelatihan Bapak Ibu Guru BK. Sholawat dan salam tertujukan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang ini Pak Joko di SMK Negeri 1 Purwokerto. Mungkin sebelum saya sampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, SMK kami, SMK Negeri 1 Purwokerto ini jumlah siswanya sekitar 2.130 sekian. Hari ini tadi ada menunjukkan lagi satu, baru saya tanda tangani satu orang menunjukkan diri lagi. Pas 10 ya Mas, di 2.131 yang terbagi menjadi 60 rombongan belajar dengan 7 kompetensi keahlian, atau kalau tidak bahasa lama dulu ya bisa mendengarkan kompetensi keahlian orang familiar. Jadi gampangnya ya 7 jurusan, dulu asalnya adalah SMEA. Ini perkenalan singkat dari sekolah kami, Bapak Ibu gurunya yang plus minusnya 100 lebih. Kalau kita pun dengan gurunya ada karyawan sekitar 130-an. Dan lagi selamat datang Bapak Joko di SMK Negeri 1 Purwokerto ini yang ada di Jalan Dr. Suparno. Kayaknya nyarinya gampang, yang dari Gor itu sudah langsung bisa masuk ke sini. Bapak Ibu, ini terima kasih juga ini saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu guru yang telah berkenan menghadiri kegiatan ini. Ini ya tahun pertama kalau boleh dibilang ya, dengan kurikulumnya kurikulum lama sih, dengan pendekatan sekarang PM itu ya, pembelajarannya mendalam, ternyata pelatihannya macam-macam gitu ya. Yang Bapak Ibu guru sasaran kemarin lewat pembelajaran PM, KKA, ada koordinat di situ. Lah yang BK juga ada kegiatan semacam itu. Nah ini dari semua lini dan dari semua sisi diadakan pelatihan. Nah untuk sekolah kita SMK Negeri 1 Purwokerto ini, saya juga kaget ya, terkejut juga dari seluruh guru BK yang tidak diundang pelatihan musik tok. Yang tidak diundang satu Pak, kira sudah Mas 7 yang tidak diundang siji, jadi 6 itu diundang semua. Tidak diundang itu sampai tua kayaknya. Bagus nih bagus. Kayak tadi kitab sini kok bagus aja benar. Yang tidak diundang itu Pak. Malah jenis paling tua yang diundang. Jadi mengejutkan sekali dari satu sekolahan diundang kabeh. Bahkan sekolah sebelah gitu ya, yang saya juga di sana, guru BK-nya yang pada nangkeh gitu ya, yang diundang cuma siji. Nah sekolah lainnya paling ya satu gitu. Ini sekolah kita tuh sama, ini sebuah prestasi, sebuah kehormatan yang luar biasa di sama orangnya. Sehingga kehadiran beliau ini di sini dalam rangka pendampingan kegiatan OJL. Nah kalau kemarin yang besar-besar itu ada Lakim, OJT, kemudian ada KIM lagi. Kalau yang BK ini ada Lakim, bilang di 4 hari ditambah dengan bukan OJT tapi OJL. Ini istilahnya macam-macam. Kalau OJT on the job training, jadi training masih dalam dunia lembaga pelatihannya. Kalau ini OJL, nah L-nya learning, jadi L-nya itu learning. Kalau training berarti dilatih dan learning belajar non-direct. Bedanya itu saja. Tapi ada pendampingan dari fasilitator.
Dan Bapak Ibu ketahui, tidak semua Bapak Ibu guru peserta BK itu semuanya didampingi pastikan datang itu juga. Yang lainnya itu pakai daring ya Mas, pakai Zoom. Nah, kita tidak, kita didatangi langsung. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini seluruh Bapak Ibu guru dilibatkan ya, diajak serta untuk memahami tentang kebekaan, ya, kebekaan dalam era PN, kebekaan dalam era PN, ya, dengan mindset yang sudah katakanlah melalui jadi growth mindset, gitu ya, atau PPB ya Mas, PPB ya, pola pikir bertumbuh. Mudah-mudahan ini ada tambahan lainnya kayak bukan PBB gitu ya, PBB. Jadi ini BK ini jurusnya banyak. Ternyata pelatihan BK mengenalkan tentang jurus, ada 7 jurus, 7 jurus tapi 7 sumur yang berbeda-beda. Nah kemarin karena kita yang diminta yang menang kegiatan ada 6, sehingga 6 itu sudah menjurus ke jurusannya masing-masing. Nah pendampingan dari ini mestinya hanya 3 orang gitu ya, tapi daripada 3 orang nanggung kabeh baik sisa. Ya, sehingga tidak ada istilah ekonomis ini dulu, sehingga semua Bapak Ibu guru mendapatkan kesempatan yang sama. Oleh karena itu Bapak sekalian, mohon nanti bisa untuk diikuti, bisa untuk di apa namanya, ya dicermati gitulah ya, sehingga kedepannya ya, pembelajaran, kemudian pengelolaan siswa, ya kita mengelola luar biasa 2001 itu apa ya, sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi oleh karena itu sekalian saya hanya minta satu, tolong diikuti dengan sungguh-sungguh dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang paham ya, ya monggo ditanyakan kami tuntas. Boleh nggak Pak Jokowi? Bertanya boleh nggak? Cara biar diperfoto. Itu yang 6, yang 3 silahkan diperfoto gitu lah. Sampai mentok mundur tekan tembok aku langsung jawab. Nah, saya jawab berarti berarti mati. Jadi tadi sumur ke-7, sumur ke-8. Demikian sekalian yang saya sampaikan, dan mohon maaf bahwa ini tidak semuanya hadir karena ada yang punya tugas lain, ada yang lagi ke Semarang dalam kegiatan SBI, sekolah berintegritas, ada yang sedang ikut Zoom persiapan untuk penguatan PN, ada yang sedang MGMP. Jadi Bapak Ibu guru beberapa ini mungkin pada kesempatan hari ini tidak hadir, mohon ketidakhadirannya bukan menjadi hal yang apa namanya mengurangi kehormatan kegiatan orang. Bapak Ibu yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi semua langkah kita menjadi amal kebaikan, amal soleh kita semuanya. Dan Bapak Ibu juga dari Allah. Saya kira itu. Yang lain-lain nanti siang. Terima kasih. Bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Fasilitator Nasional Studi Jurus BKBK kepada Bapak Joko Rianto. Disilakan. Izin berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Bapak Allah dan juga Bapak Andi, juga Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hingga sore nanti mudah-mudahan begitu saya bisa bertemu dengan Bapak Guru kita semuanya. SMK 1 Purwokerto itu bukan hal yang baru, kebetulan pada saya ya,
istri itu alumni PI. Kebetulan istri itu adalah alumni dari SMK 1 Purwokerto. Kalau nggak salah tahun 2001 gitu. Alumni PI kan, istri. Jadi ada. Mungkin kalau saya jawab tahu nggak? Kalau kita di tes, tapi beliau itu adalah alumni dari SMK 1 Purwokerto, dulu jurusan MB. Sekarang MB nopo nah saat ini sudah jadi guru dan dosen di Setia Putra Bangsa dan sebagainya. Dan mungkin barangkali salah satu alumni di sini dan alhamdulillah beliau integritas untuk belajar dan mengamalkan ilmunya di bidang akuntansi. Kebetulan di sini kemudian alumni begitu. Itu kemudian juga alhamdulillah juga ketemu dengan saudara Pak Herman kebetulan Pak Bidaya. Bapak Ibu, berkaitan dengan implementasi dari Pasga ini, kebetulan alhamdulillah dari SMK 1 Purwokerto dikirim 6 orang yang nantinya tentunya akan mengimplementasikan terutama untuk penguatan guru kelas, utamanya juga di guru wali. Guru wali saat ini kita ada program khusus ya di Permen ini yang kaitannya dengan guru wali ini belum ada sebelumnya, dan tentunya di tahun ini kita ada guru wali. Tentunya nanti Bapak Ibu Pasga nanti akan menguatkan peran-perannya ya, apa yang harus kita lakukan terutama ilmu-ilmu KPK. Harapannya memang di guru wali nanti itu setidaknya sebagai salah satu yang saya Bapak Ibu guru BK itu jumlahnya sedikit ya, sehingga Kementerian Pendidikan itu untuk menjangkau siswa yang luar biasa banyak, maka guru BK tidak bisa sendiri, maka ada yang namanya guru wali. Nah, guru wali ini tentunya perlu ada keilmuan ya untuk kesana dalam pengelolaan siswa. Makanya ada nanti jurus kelola ya potensi, ada kelola emosi, ada bangun resiliensi dan sebagainya. Salah satu bekal yang bisa kita gunakan untuk nanti kita sebagai guru, walaupun yang saya Bapak Ibu pasti juga sudah sangat paham, tapi setidaknya nanti dari proses kegiatan berbagai praktek ini memberikan dampak yang positif untuk Bapak Ibu dan nanti untuk menambah pengetahuan untuk implementasi dari guru wali dan lain sebagainya. Itu kemudian saya juga kaget tadi ternyata auditnya semuanya begitu. Kemarin sempat memang saya tidak harus semua Bapak Ibu guru ya, cukup untuk guru kelas ya, guru yang kelas langsung, tapi luar biasa Pak Witono mensupport untuk adanya Bapak Ibu semuanya. Ini berarti sudah sangat luar biasa ya, responnya biar Bapak Ibu guru juga sangat menjadi sangat paham lagi untuk ilmu ini. Dan tentunya ini sekali lagi saya secara pribadi sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini dan mengikutkan semuanya. Berarti pemahaman untuk masalah ini semakin cepat, tidak terlalu lama, tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga juga difasilitasi oleh sekolahan. Dan ini harapannya dari kementerian juga seperti itu. Artinya ketika program ini sudah bergulir, maka cepat dieksekusi di lapangan. Itu mungkin barangkali karena waktunya sudah siang dan kita butuh waktu yang cukup panjang, saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi pada Pak Witono dan juga Bapak Ibu semuanya yang telah hadir untuk kegiatan implementasi kegiatan praktik baik dari jurus BK di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang paling penting. Nanti langsung saja
Nanti keterangan potensi akan disampaikan oleh Ibu Fadli Fadliatun dan Pak Satuwati. Sebadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, hanya kita waktunya sebentar. Dengan kemarin hasil dari kami melakukan silat di Solo selama 4 hari, saya akan mencoba mengimplementasikan atau memberikan praktik baik tentang 7 jurus BK yang saya akan sampaikan. Untuk jurus pertama yaitu kenali potensi. Tujuannya yaitu untuk membantu guru mengenali kemampuan, minat, kepribadian, serta kecenderungan yang dimilikinya agar dapat mengarahkan diri secara tepat dalam pendidikan, karir maupun kehidupan pribadi. Mungkin sebagai juga sudah tahu potensi dirinya anak-anak seperti apa. Yang pada ada anak yang hanya dalam pembelajarannya dan ada yang ikut, ada yang sendiri, tapi saat ditanya itu bisa. Nah, tapi tidak semua kita tahu potensinya mereka itu seperti apa. Nah, hari ini saya mencoba sampai untuk menggali atau biar Bapak Ibu tahu itu bagaimana cara mengenalinya. Tidak hanya kaki guru BK, tapi Bapak Ibu juga bisa mengetahuinya. Di sini contoh ada beberapa hewan, ya. Di sini ada monyet, penguin, gajah, dan ikan dan lainnya. Misal ini sebuah kelas, nih, Bapak Ibu kita kan tidak tahu mereka memiliki potensi apa saja. Tidak mungkin kita langsung, ayo silakan lomba terbang. Sedangkan di situ ada ikan, ada gajah dan lain-lain, itu kan tidak bisa. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mengelompokkan anak-anak yang memiliki potensi sama atau gaya belajarnya sama. Karena dalam penyampaian memang tidak mesti anak apa yang kita sampaikan dia jelas, atau ada yang hanya cuma mendengarkan sambil dia tidur bisa masuk. Nah, dari ini nanti kita tahu bagaimana cara menggali potensinya, dia gaya belajarnya seperti apa, mereka memiliki kecerdasan dan jenisnya seperti apa. Nah, untuk kecerdasan majemuk, nanti untuk pasukan bisa menjelaskan sedikit tentang kecerdasan majemuk. Nanti bisa mulai dengan saya bagaimana mengenali gaya belajar siswa. Kepada pasukan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sedikit akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh Bu Fadli yang kaitannya dengan jurus satu. Jurus satu tadi nanti sudah ada tulisannya depan ya bahwa ada 7 jurus BK hebat. Artinya ini nanti diharapkan semua guru, Bapak Ibu guru itu bisa mengenal atau dasar-dasar tentang kebekaan. Jadi nanti mungkin ada beberapa jurus yang akan kita sampaikan. Kebetulan pada beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan UCL di beberapa kelas. Dan kebetulan saya di bagian kenali potensi, ya, karena itu jurus yang pertama. Kenapa dikatakan jurus? Ya mungkin karena itu istilah yang lain dan unik ya. Karena kemarin kita ketika mengikuti acara Bintek juga istilahnya itu di sana adalah padepokan. Jadi seperti ketika saya orang sepuh ya dulu padepokan mendengar ya. Jadi kalau padepokan nanti ada merdeka, kemudian yang belajar adalah jurus-jurusnya. Kebetulan BK ini ada 7 jurus BK yang akan nanti disampaikan kepada
Tapi untuk kesempatan hari ini kita hanya menyampaikan 3 jurus karena keterbatasan waktu dan tempat gitu. Sebelum saya akan mulai menyampaikan tentang kenali potensi, karena ini waktu sudah menjelang siang, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk bernyanyi ya. Biasanya dengan nyanyi kita akan bisa lebih fresh ya, karena sudah siang, mungkin waktunya panas, kemudian ada yang sudah sumuk, ada yang ngantuk. Mari kita coba untuk bernyanyi 7 jurus BK hebat. Baik, mohon pada Bapak Ibu guru untuk berdiri. Mulai. Ini adalah judul lagunya 7 jurus BK hebat. Silakan bernyanyi sambil Baik Bapak Ibu, silakan melanjutkan. Jurus yang pertama ini adalah kenali potensi. Jadi setiap siswa ya, itu memiliki potensi yang seperti apa yang disampaikan oleh teori multiple intelligence ya, yang di tokohnya adalah Howard Gardner ya. Jadi menurut Gardner itu bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tapi memiliki 9 jenis kecerdasan. Yang ini sebenarnya kecerdasan ini disampaikan Gardner itu ada 9 jenis ya. Bagaimana cara mengungkapkan kemampuan atau kecerdasan siswa yang bermacam-macam? Nah, kemarin ketika saya melakukan UJL di kelas 10 MPLB 1 itu karena jumlahnya banyak dan beberapa waktu lalu itu mungkin setahun 2 tahun yang lalu sekolah pernah melaksanakan apa yang dimakan dengan ABM, asesmen bakat minat, tapi 2 tahun ini terus kemudian tidak dilaksanakan kembali. Nah, padahal hal tersebut sangatlah
penting sekali, terutama untuk sebagai data awal ketika kita akan mengetahui potensi siswa yang dimana itu bermanfaat baik untuk guru mereka maupun guru yang lain mengenali potensi si A, si B, si C, dan kita bisa membimbing untuk arahkan dengan depan. Nah, setelah tidak adanya ABM itu, maka ini kita laksanakan kemarin dengan menggunakan jenis aplikasi tes sederhana, ya, melalui akun link akupintar.id. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang selama ini belum paham atau belum tahu apa sih potensi atau kemampuan yang saya miliki. Kalau saya pernah mencoba itu ketika dengan aplikasi seperti ini, saya cenderung kok pas ya dengan kecerdasan atau kemampuan kaitannya dengan musikal. Makanya tadi saya buka dengan kita nyanyi bersama dengan lagu 77 saya. Nah, saya ketika di UUN itu hasilnya adalah kecerdasan musikal. Nah, terus kemudian kemarin kita coba untuk aplikasikan kepada siswa, ternyata hasilnya lebih mendekati kecenderungan ya. Mungkin kalau pakai aplikasi yang ABM itu lebih akurat karena main itu langsung dari Kemendikbud dulu ya Mas ya, dari Kemendikbud. Nah sekarang karena sudah tidak ada, maka kita siasati dengan tes menggunakan tes kemampuan yang ada di akupintar.id. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba membuka di akupintar.id untuk mencoba tes kemampuan ya. Nah dari hasil yang kemarin kita ungkap ada beberapa kecerdasan atau kemampuan. Yang pertama itu tentang cerdas visual spasial. Ya ini yang kemarin nggak semuanya yang dominan itu lebih pada interpersonal dan intrapersonal paling banyak. Dan beberapa kemampuan numerik atau logika paham. Untuk siswa yang memiliki cerdas spasial itu biasanya siswa itu memiliki kemampuan membaca dan menulis. Jadi perlu dikenal. Oh ternyata si A itu hasilnya adalah cerdas visual spasial. Kemudian pandai menyusun teka-teki. Kemudian yang untuk cerdas verbal linguistik kemarin ada juga, siswa itu kecenderungan mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Kemudian berdebat atau memberikan pidato persuasif. Jadi kalau ada siswa yang kecenderungan memiliki cerdas verbal linguistik, siswa itu ada kemampuan berdebat atau memberikan pidato persuasif. Kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Kemudian ada juga yang cerdas interpersonal. Pada hasil cerdas interpersonal, siswa itu mampu berkomunikasi secara verbal dengan baik. Kemudian terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dan perspektif yang berbeda. Kemudian cenderung mencipta hubungan positif dengan orang lain yang cerdas interpersonal yang seperti itu ya. Kemudian ada juga yang siswa berkemampuan cerdas intrapersonal. Tadi interpersonal, tadi intra ya. Inter dan intra ya. Kalau inter lebih keluar ya, tapi kalau intra adalah ke dalam. Nah, pada kecerdasan intrapersonal ini siswa itu biasanya mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Kemudian menikmati ketika menganalisis teori dan ide, dan paham dasar motivasi perasaannya sendiri, ya, intrapersonal. Kemudian ada cerdas kinestetik. Pada cerdas kinestetik ini biasanya siswa itu terampil dalam menari dan olahraga atau kaitan dengan gerakan ya, cerdas kinestetik. Berikutnya yaitu menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat yang tipe kecerdasan kinestetik. Kemudian ada cerdas naturalis. Nah ini ada juga kemarin saya menemukan hasil dari tes kemampuan dari siswa yang
mungkin rata-rata setiap kelas itu ada 2 atau 3 ya, dengan hasil tes kecerdasan naturalis. Jadi siswa tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Di SMK itu ada apel kupas, jadi lebih tertarik sebelum ke sana ya. Kemudian mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Berikutnya itu nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam bebas. Biasanya ini siswa yang seperti ini lebih cenderung mengikuti ekskul lalu di sana namanya ya PPA, yoga, rimba gitu. Biasanya senang sekali, atau yang suka ikut camping ya, terus kemudian yang suka jalan-jalan, hiking dan lain-lainnya. Nah, berikutnya ada hasil yang kemarin juga ada di beberapa kelas itu ada yang lebih banyak di logis matematis atau matematis, terutama di akuntansi. Dan saya menemukan lumayan ya, banyak ya. Jadi logis matematis ini siswa memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, kemudian senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Kemudian yang berikutnya adalah cerdas musikal. Dari kemarin yang saya coba untuk melakukan tes ini, ada juga siswa yang memiliki kemampuan cerdas musikal. Dalam hal ini siswa itu biasanya peka terhadap musik, nada, dan ritme. Kemudian suka mencipta lagu. Jadi biasanya kalau ibu yang suka mencipta lagu itu cenderung untuk memiliki kecerdasan musikal. Mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik. Itu beberapa hasil yang kemarin saya lakukan treatment untuk mencoba tes kemampuan. Ada 9 kecerdasan yang didapatkan ya dari siswa itu. Kemudian, nah hasil ini nanti depannya akan sebagai dasar data-data dasar untuk mengarahkan atau mendidik siswa. Misalkan kalau misalkan ada yang kecerdasan naturalis, maka diarahkan kalau bisa ya ikut tes full, misalkan PPA, kemudian bisa pramuka atau PMR ya yang sering bimbing atau berpetualang. Nah, kemudian juga yang cerdas musikal diarahkan untuk mengikuti ekskul. Nah, itu manfaatnya ya Bapak Ibu ketika kita mengetahui potensi ya siswa, mengenal siswa, agar supaya nanti ketika kita kedepannya bisa membimbing mengarahkan siswa untuk terutama karirnya ya, pilihan karir. Kan ada kadang juga siswa yang sampai kelas 12 itu bingung, saya coba mau pilih jurusan apa, saya mau kemana, masih bingung. Maka dengan bekal dasar tadi, kata tadi, maka kita bisa menyampaikan ini loh gambaran kamu, kamu memiliki kecerdasan seperti ini, sehingga kedepannya nanti bisa diarahkan untuk karir. Nah, linknya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba untuk mempraktikkan ini ya. Jadi silakan monggo yang bawa HP untuk dibuka melalui Google Chrome ya, buka atau ditulis akupintar.id ya. Coba silakan monggo. Nanti aja atau masih penuh. Oke. Ya. Ini adalah salah satu ya. Ya, karena ini adalah ya berkredit ya ini ya gamenya, maka nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di rumah ya. Silakan ketik akupintar.id, nanti pilih tes kemampuan ya, tes kemampuan dan gaya belajar gitu ya. Karena ini sudah provinsi sehingga tidak bisa masuk ke sana. Baik, monggo selanjutnya Pak Jaya akan melanjutkan jurusan. Tadi sudah ada beberapa macam, ada 9. Kebetulan kami atau saya kemarin juga ada
3 kelas menyampaikan itu justru banyakkan anak mendapatkan tes kecerdasan majemuk di intrapersonal dan intra sama interpersonal, tapi juga ada yang dinaturalis dan yang lainnya. Dan di sini saya akan menceritakan beberapa sedikit tentang gaya belajar. Nanti untuk melakukan tesnya mungkin sama dengan yang untuk tes kemampuan kecerdasan majemuk, ya. Di situ juga nanti di bawah setelah ini selesai ada juga tes untuk mengetahui gaya belajar. Nah, kebetulan kemarin saya sempat ke siswa untuk memberikan contoh mereka membuat tugas yang kalau yang seperti ini ada 3, yaitu tes gaya belajar kinestetik, auditorial, sama visual. Kalau contoh untuk kinestetik, yaitu biasanya hanya dengan benda atau melakukan permainan, ice breaking dan yang lain, atau yang berhubungan dengan gerak dan yang lain. Itu biasanya di kinestetik. Ini contoh tugas siswa yang kemarin sempat saya kasihkan. Walaupun ini hanya contoh dari Eko Frame, ini Eko contohnya. Jadi ada yang dia kalau memiliki gaya belajar kinestetik, mereka akan kreasi dengan apapun ini. Ini ada 2 contoh. Ini ada 2 contoh. Ini ekoprim untuk terapi BK. Jadi dia hanya mencari 7 benda yang menurutnya itu sama dengan kehidupannya. Ada yang dia kreatif membuat seperti ini dengan tempelan sesungguhnya bendanya atau hanya dengan gambar. Nah, itu contoh yang kinestetik. Kalau yang ini adalah contoh gaya untuk yang visual. Untuk visual, ini anak saya kemarin untuk tentang kehidupan pribadi, tentang data dirinya, menceritakan. Kalau anak yang kreatif memiliki gaya belajar visual, berarti dia akan menggambar seperti ini. Dia akan lebih paham atau lebih mudah dengan menggambar yang berwarna-warni. Nah, seperti ini juga sama. Nah, selanjutnya itu gaya belajar auditory, ya. Itu hanya untuk mendengar. Biasanya ada anak yang tadi saya sudah bilang gaya belajarnya mungkin mendengarkan musik atau apapun itu, dia lebih bisa masuk ketimbang menulis, membaca dan yang lain. Itu untuk gaya belajar ada 3, berarti tadi yang visual, auditory, sama kinestetik. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu ada yang tugasnya tulisannya berwarna-warni, ya itu memang gaya belajarnya anak itu seperti itu. Ada yang memang membuat sketsa cuma gambaran sedikit, yang mudah, ya itu memang gaya belajarnya. Jadi jangan disalahkan kalau anak hanya kasarnya mencoret-coret warna-warni, disalahkan ya itu berbeda. Itu karena gaya belajarnya dia seperti itu. Itu untuk gaya belajar. 3 penjelasan tentang potensi. Sebagai penutup, potensi bukanlah apa yang sudah kamu capai, tetapi apa yang bisa kamu capai jika kamu berusaha. Karena potensinya itu karena kita juga tidak tahu. Terus kenali dirimu, mengembangkan potensimu, raih masa depan. Tapi saya mungkin sering mendengar sama ibu, anak ini kok sering mengikuti ekstra, tapi buku pembelajaran malas, kurang. Nah, kita juga kurang memahami mereka memang bakatnya di mana. Jangan selalu menyalahkan anak yang sibuk di luar atau dengan prestasi di luar seperti olahraga dan yang lain, tapi di dalamnya tidak. Lah itu berarti
juga harus tahu, karena ada yang mengikuti lomba sampai nasional tapi kita memberikan nilai sedikit, kan itu berbeda. Berarti memang dia potensinya mungkin di luar, tidak di akademik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadri dan Mas Sofan untuk materi yang pertama. Materi yang kedua temanya adalah kelola emosi, akan disampaikan oleh Pak Ratsongko Momitantri. Kepadanya disilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya berdiri di sini sharing di Bu pengalaman implementasi praktek baik yang kamu praktekkan atau yang saya praktekkan dengan jadwal kelas 10 di mana berkaitan dengan kelola emosi. Sebelum saya mau praktek baik saya berkaitan dengan pengelolaan emosi, saya mau ingin bertanya ke Bapak Ibu semuanya, gimana perasaan Bapak Ibu semuanya dari kehidupan cair? Sekali lagi, gimana perasaan Bapak Ibu guru semuanya dari kehidupan cair? Masih benar-benar cemas ya? Takut baik. Ya. Itu sama gitu, tinggal bayar ke bumi kita ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, karena kebetulan tinggal 30 menit, nanti saya berbagi waktu dengan Pak Afri. Nanti Pak Afri yang 20, saya yang 10 mau lagi. Nah, di awal ketika kami mempraktekkan tentang kelola emosi itu, kami memberikan sebuah cerita Bapak Ibu. Jadi dalam pelatihan yang di Solo ini kami ditawarkan sebuah metode baru, yaitu ARKA. ARKA itu di mana itu terdiri dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Sehingga harapan yang ditawarkan ke kami Bapak Ibu semuanya ketika masuk ke kelas, harapannya bukan lebih awal dalam tanda kutip memberikan materi, namun pernahkah Bapak Ibu atau sudahkah setiap harinya ketika menyapa anak-anak semuanya dengan sapaan bagaimana kabar hari ini? Sudah sering Bapak Ibu dilakukan? Sudah? Kalau sudah, pernahkah Bapak Ibu lebih mendalam lagi bagaimana keadaan Bapak Ibu kalian semuanya? Lebih mendalam lagi, apakah uang saku kalian masih ada? Dan harapan yang diharapkan dari kami diajarkan seperti itu adalah nantinya Bapak Ibu juga mempraktekkan sebelum masuk ke ruang kelas, harapannya mengetahui kondisi siswa yang terlebih dahulu. Karena apa? Bapak Ibu mohon maaf ya, berita dari Banten yang sangat kuat yaitu yang sangat baik, yaitu hanya menegur siswa yang merokok berujung pada pidana. Jadi Bapak Ibu semuanya, siswa kita sekarang lebih aktif, sehingga harapan dari kelola emosi ini, harapannya Bapak Ibu ketika masuk kelas nantinya bisa mengetahui kadar emosi dari siswa Bapak Ibu semuanya. Sehingga dari praktek yang saya lakukan, ya ini ceritanya saya saja ya Bapak Ibu. Jadi ARKA itu yang pertama yaitu aktivitas. Jadi saya membuat sebuah cerita ya, seperti ini, nanti saya kasih kesimpulannya. Tidak tolong ya. Nah, sebelum sini dulu ke yang diskusi. Nah, jadi para siswa kami berikan selembar kertas buram yang nantinya mereka diminta dalam saya bercerita, nanti mereka mengekspresikan jika menyesal, maaf jika mereka gregetan atau emosi dan seterusnya, boleh kertas itu diremas-remas. Namun kalau mereka tidak ekspresi, silahkan kertas tersebut dibiarkan saja. Dan kalau mereka itu merasa senang, silahkan kertasnya ditulis-tulis. Dan pada akhirnya awalnya saya menceritakan tentang bagaimana seorang anak di hari Minggu
sedang liburan dengan orang tuanya yang sangat senang. Namun ketika sampai rumah sudah persiapan untuk tidur, teringat bahwa besok hari Senin adalah ulangan matematika. Mohon maaf, bukan mendikotomi mapel nih Bapak Ibu, karena kebetulan 10 PJKT 1 kemarin hasil dari kenali potensi dan kemampuan belajar atau kemampuan kecerdasan majmuknya hanya 3 siswa yang memiliki kecerdasan logika matematika, sehingga saya menggunakan pertemuan ini sebagai agar matematika itu menjadi momok bagi 10 PJKT 1, ya, dimana ketika sudah pulang dari rumah ternyata ada ulangan matematika di hari Senin, dan posisi yang pertamanya ingin segera tidur akhirnya moodnya berubah. Anaknya terpaksa belajar dan sampainya tiduran dan dibangunkan oleh orang tuanya. Ketika dibangunkan orang tuanya posisi sudah 6:30 sampai sekolah terlambat. Nah, ketika sampai sekolah terlambat dalam posisi ajar dulu mohon izin saya lanjut terlebih dahulu, di mana sampai sekolah bannya bocor dan posisi anak tersebut terlambat. Dan kebetulan karena kita sudah berantakan, ternyata ada kebijakan keterlambatan karena kita sudah berantakan. Dengan omongan seperti apapun biasa seperti omelan, ya sudah ada diikuti. Namun waktu sudah selesai dunia, anak tersebut kembali ke kelas. Sebenarnya ada lagi ya. Jadi kita selesaikan aja dulu. Kalau kita lanjut ya, lanjut dulu ya. Sampai kelas anak itu dalam posisi terlambat, dan ternyata ketika kamu tanya temannya, jadi ada ulangan matematika atau tidak, temannya menjawab, kan sudah diumumkan di grup hari ini Pak Andi sedang ganas keluar, sehingga tidak jadi ulangan. Bagaimana selesai anak kita? Karena tadi itu kan caranya ulangan, terus pas berangkat sekolah tiba-tiba nggak jadi ulangan, jadinya sia-sia, mending buat main game waktunya. Ya buat nonton YouTube gitu nanti kamu. Lanjut. Pernah waktu SMP, jadinya itu Kancan kan udah belajar sampai mati-matian, sampai terlambat, terus tiba-tiba motornya gembes gitu loh. Pas datang ke sana, temennya bilang gak jadi ulangan. Ya udah, kalau saya lompat kesini Pak. Kesel langsung malas papal di papal laksonin. Oh, malas papal laksonin ya. Maksudnya karena papalnya ya. Oke, boleh kasih. Jadi itu tadi ekspresi emosi dan negatif dari anak-anak. Tapi ternyata setelah saya tanya kepada 3 anak yang memiliki kecerdasan logika matematika, ternyata responnya berbeda. Dalam situasi itu, maksudnya kayak tidak merasakannya secara langsung loh, itu cuma cerita. Kalau secara langsung mungkin bakal ada emosinya, tapi kan ini cerita. Oke, lanjut. Karena saya tidak peduli. Tadi ekspresi dari anak sebenarnya panjang, saya cari videonya belum ketemu. Jadi pada intinya tersebut menyampaikan saya tidak peduli karena yang belajar itu tugas saya sebagai siswa, dan 3 anak tersebut yang memiliki kecerdasan logika matematika. Dan setelah itu saya mencoba memberikan kuesioner terhadap bagaimana anak mengenal emosionalnya, yang saya buat seperti ini ya. Jadi nanti bisa memetakan dari bagaimana perkembangan emosi dari siswa dari 10 PJKT 1. Saya dapat hasil seperti ini. Jadi referensi dari anak yang saya buat itu yang terjadi ini Bapak Ibu yang kita yang di depan, sehingga bisa didapat data seperti ini. Anak-anak kita di 10 PJKT 1 di mana ketika berbicara berkaitan dengan self-awareness, iya. Yang berkaitan dengan anak-anak kita bisa mengenal emosi berupa senang, sedih, takut, dan khawatir, itu ternyata ada. Ya, ada yang bisa mengenal emosi itu hanya 21. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya
ke depan bisa memastikan ketika masuk kelas itu benar-benar anak-anak kita bisa mengenal emosi atau tidak. Yang kedua, ini yang ingin kami mengarahkan, bagaimana siswa itu bisa menenangkan. Akhirnya yang bisa mengenali nafsu itu hanya 21. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya ke depan bisa memastikan ketika masuk kelas itu benar-benar anak-anak kita bisa mengenal nafsu atau tidak. Yang kedua, ini yang ingin kami mengarahkan, bagaimana siswa itu bisa menenangkan dirinya atau tidak ketika sedang dalam keadaan marah, takut, malah khawatir. Data yang kami dapat ternyata baru 16 siswa dari 35 siswa yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang emosi. Bapak Ibu, ini baru sampel satu kelas ini. Jadi selanjutnya, bagaimana tanggung jawab anak kita bahwa ketika mereka emosi, mereka berpikiran dampaknya kepada orang lain. Ternyata juga baru 14 siswa yang bisa berpikiran bahwa emosi saya nanti tidak sesuatu positif. Itu yang secara clear baru 14 siswa. Sementara yang mereka yang memiliki keterampilan realisasi itu menjadi pertemanan dengan teman sekelas atau satu sekolah secara sehat, alhamdulillah sudah 28. Jadi mereka masih bisa saling mengenal siswa satu antara lainnya. Begitu juga dengan hubungan sosialnya, memberikan satu dan bisa belajar selaras dengan keluar dan sebagainya yang berlaku. Itu juga ada 28 siswa. Sehingga dalam pelatihan ini berkaitan dengan kelolaan emosi, BPPK menawarkan sebuah konsep yaitu tangan hidung. Di mana tangan hidung itu, Bapak Ibu semuanya, susunan otak kita itu terdiri dari korteks, limbic brain, dan reptilian brain, yang dimana ini yang berkaitan dengan emosional kita semuanya, Bapak Ibu. Nah, secara konkretnya seperti ini, Bapak Ibu, pangapunten bahwa di dalam jari kita itu ada 5. Ya, penggambarannya bahwa 4 jari kita itu adalah korteks yang dimana menjadi pawang, sementara ibu jari kita itu yang menjadi limbic. Ya, sementara area ini adalah area reptilnya. Sehingga kami menawarkan ke Bapak Ibu guru semuanya, ketika di kelas nanti berhadapan dengan siswa yang sedang emosional, diajarkan mereka simulasi terhadap tangan diri ini. Ketika apa emosi, cobalah tutup jari kalian secara perlahan-lahan, tutuplah jari yang lain, sehingga ketika kamu mau memukul teman kamu, sadarlah bahwa lebih baik menahan diri daripada merespon. Coba Bapak Ibu semuanya boleh berkenan tangannya semuanya diangkat ke atas. Ya. Ketika kamu sedang emosi, tekuklah ibu jarimu. Rasakan yang apa kamu rasakan. Ketika kamu jengkel, jarimu turunkan satu persatu. Setelah semua turun, lihatlah, menahan itu lebih baik daripada merespon. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya, sebelum semuanya. Jadi tadi pengembangan tangan itu harapan dari materi ini adalah mengajarkan ke anak ketika sedang emosi jangan langsung memberikan respon, tapi diberi jeda sehingga anak bisa cerdas memberikan responnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfonso atas materi kelompoknya. Menyambung ke materi yang ketiga atau yang terakhir dari BK, yaitu bangun kolaborasi yang akan disampaikan oleh Bapak. Oke.
Soalnya dibanggakan. Ada yang baru itu. Nyanyi. Gimana? Kenalan Bu. Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir dari saya, studi khususnya adalah bangun kolaborasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam layanan BKI itu ada yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi itu apa sih sebenarnya? Nah, kolaborasi itu yang pertama adalah esensi, fungsi, tujuan, dan manfaat dari kolaborasi. Jadi dalam layanan BKA, fungsi dan tujuan layanan kolaborasi itu adalah supaya permasalahan akademik itu bisa terselesaikan dengan tuntas. Jadi tidak ada permasalahan yang tertinggal. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi permasalahan murid. Yang ketiga, mekanisme kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Yang keempat itu strategi pelibatan orang tua. Untuk dari saya gitu, jadi IPK itu satu masalah, satu panggilan kolaboratif. Jadi setiap ada satu permasalahan usaha didik atau murid, berarti itu merupakan satu panggilan kolaboratif bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dalam sekolah ketika ada permasalahan usaha didik atau murid itu merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi kolaborasi itu tidak hanya melibatkan kami dengan antar guru BK yang ada di ruangan BK, tapi juga melibatkan ada wali kelas, ada guru wali sekarang, kemudian ada WAKB, ada kepala sekolah. Bahkan kolaborasi itu bisa dilaksanakan dengan pihak luar itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mengapa kolaborasi itu penting? Karena kolaborasi itu mendukung perubahan sistemik yang memastikan kesetaraan dan guru. Jadi layanan kolaborasi dilaksanakan itu tanpa adanya pembeda. Jadi semua murid itu mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama dalam layanan bimbingan konsul di sekolah. Yang kedua, dengan adanya kolaborasi yang efektif dengan Burma, guru wali dan BPK dapat mengintegrasikan sumber daya dan kalian masing-masing pemangku kepentingan sehingga dapat mendukung perkembangan murid yang bagus. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang bermasalah, kira-kira dalam menyelesaikan itu bisa jalan sendiri-sendiri atau tidak? Misalkan contoh ada siswa yang sering tidak berangkat sekolah, kira-kira bisa diselesaikan oleh guru BK sendiri atau wanita sendiri atau tidak? Kira-kira bisa nggak? Ya, jadi sebenarnya ya mungkin bisa, tapi hasilnya nggak akan maksimal. Permasalahannya tidak akan tuntas karena fungsi dari kolaborasi itu di poin yang kedua itu, dengan adanya kolaborasi akan ada masukan-masukan. Jadi misal contoh saya guru BK dengan misalkan ini ada siswa yang sering tidak berangkat sekolah. Dari saya hasil pengamatan identifikasinya seperti ini. Dari Bu Lili juga punya analisis dan identifikasi sendiri. Nah, dari dua tersebut itu akan dijadikan satu, kemudian disimpulkan permasalahannya itu apa, kemudian penanganannya masuk ke apa. Terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini peranan masing-masing dalam kegiatan kolaborasi di antara guru atau guru wali atau guru kelas atau SD, kemudian ini guru BKB yang sebelahnya. Lanjutkan aja. Manfaat dari layanan kolaborasi. Jadi layanan kolaborasi itu yang pertama memungkinkan identifikasi masalah sejak awal sehingga dapat ditangani secara holistik. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah itu langkah yang pertama itu baiknya jangan menunda di mungkin. Jadi ketika muncul masalah siswa atau murid itu segera mungkin harus dilaksanakan komunikasi. Kira-kira kenapa sih permasalahan murid itu muncul? Kemudian nanti penanganannya seperti apa?
yang itu meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan orang tua diharapkan orang tua dapat berperan dalam belajar di sekolah. Jadi yang namanya koperasi juga melibatkan yang namanya orang tua yang juga kami lakukan di BK itu ya salah satunya melakukan panggilan orang tua dan kunjungan. Dan nanti yang itu, nah identifikasi dan level masalah itu ada dua, bisa diidentifikasi secara mandiri maupun kolaborasi. Tapi yang paling tepat itu dengan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, untuk layanan kolaborasi itu pendekatannya menggunakan MTSS itu, dari multi tiered system of support. Jadi dalam layanan kolaborasi itu ada 3 tingkatan atau bisa dikatakan dengan tier 1, tier 2 dan tier 3. Nah, tier 1 itu yang seperti apa, tier 2 yang seperti apa, tier 3 yang seperti apa. Jadi kalau tier 1 itu seperti ini ya, kalau tier 1 itu jenis masalahnya universal. Universal itu berarti yang sifatnya umum, misalnya kesulitan akademik karena instruksi umum yang kurang efektif, misalkan ada tugas yang mungkin siswa itu belum paham sebenarnya masuk dikasih seperti apa, jadinya dikasih itu kan bingung penyelesaiannya harus bagaimana. Jadi masih universal. Yang kedua, terapkan tidak teraturan perilaku ringan seperti gangguan fungsi di kelas. Misal ketika pelajaran ada yang tidur di kelas, ada yang ngobrol sendiri. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional. Nah, biasanya yang sering muncul di kelas 1 itu biasanya anak itu baper gitu, ya baper kadang-kadang ada 3 orang atau 5 orang sedang duduk berkumpul sedang ngobrol, tiba-tiba ada 1 orang siswa lewat, tiba-tiba yang tadi dan ngobrol diem, hanya yang satu jadi baper. Nah, ini kan karena kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional. Yang berikutnya ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Yang terakhir kebutuhan keterampilan transisi atau karir dasar. Jadi TSP itu sifatnya universal, ini umum. Nah, kemudian yang kedua itu sifatnya lebih terarah, jadi murid dengan kesulitan yang mulai terlihat dan membutuhkan dukungan tambahan. Jadi tier 2 itu kategorinya seperti apa? Yang pertama, murid yang tidak merespon intervensi tier 1. Jadi tier 1 itu setelah murid berjalan seperti itu kan akan dilaksanakan konseling atau kolaborasi. Nah, hasil dari itu murid tidak ada respon. Nah, dari hasil yang itu maka murid itu membutuhkan dukungan tambahan. Artinya harus ada layanan yang lebih mendalam. Nah, yang kedua itu perilaku mengganggu yang berulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos. Nah, biasanya ketika ada murid yang mungkin sudah terlambat atau itu sudah kita panggil ya, orang tuanya sudah kita panggil, sudah dipanggil juga oleh berkelar, tapi hal itu masih berulang terus. Nah, ini masuk ke tier 2. Jadi butuh yang namanya layanan yang lebih mendalam. Yang ketiga, prestasi akademik menurun meskipun sudah ada dukungan dasar. Nah, ini juga merupakan butuh dengan terarah dukungan dasar ini apa? Misal siswa itu prestasi akademiknya turun, ternyata dalam pembelajaran mungkin tidak punya buku, tidak punya buku catatan atau begitu apa. Dan itu sudah diberikan dukungan dasar dengan dibantu dengan adanya buku dan sebagainya. Prestasi akademiknya tetap turun. Nah, ini harus ada yang namanya layanan yang lebih terarah atau lebih mendalam. Yang keempat, kecemasan sosial atau kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Biasanya yang ini itu karena bullying, karena bullying itu siswa itu punya rasa cemas yang berlebihan sehingga merasa takut ketika bertemu dengan orang. Yang terakhir, ketidakmampuan mengelola stres atau konflik secara produktif. Nah, biasanya siswa yang seperti ini itu yang dalam tanda kutip yang sering kita temui yang sering pergi dari rumah. Biasanya siswa yang pergi dari rumah biasanya
konflik dengan orang tua. Nah, ketika ada konflik dengan orang tua itu tidak mampu sebagai fasilitator di rumah, akhirnya siswa itu stres, kemudian bisa lari dari. Jadi itu ya untuk tier 2 Bapak Ibu. Kemudian untuk tier 3, nah ini kalau udah tier 3 itu berarti lebih intensif, berarti kolaborasi ini tidak bisa hanya dilakukan antara guru BK dengan wali kelas atau guru wali, tapi sudah melibatkan psikolog atau psikiater. Karena kalau tier 3 ini lebih arahnya ke gangguan mental. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, indikator perlunya adanya kolaborasi dalam penanganan masalah murid ya. Jadi indikatornya apa sih, tanda-tandanya harus dilakukan penanganan kolaborasi? Yang pertama, masalahnya ini berulang terus atau kronis. Jadi sudah dipanggil oleh wali kelas, tapi masih diulangi lagi seperti itu terus. Sudah dipanggil oleh guru BK, tapi masih seperti itu terus. Nah, ini perlu adanya kolaborasi. Dari kolaborasi itu diharapkan ada identifikasi masalah yang jelas, kemudian ditentukan penanganannya seperti apa. Kemudian yang kedua, masalahnya itu mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Jadi yang dimaksud dengan mempengaruhi banyak area kehidupan murid itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalkan ada siswa yang ketika pelajaran terus kemudian menerima hasil ulangan itu nilainya turun dari ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga. Nah, kadang-kadang kita melihat itu hanya permasalahan di satu sisi. Permasalahannya apa? Hanya itu aja gitu. Padahal kalau kita melakukan kolaborasi, kita edukasi, dia juga permasalahan itu muncul karena dukungan dari rumah. Mungkin di rumah itu tidak ada tempat belajar yang aman, mungkin orang tua itu sering tekan, jadi dia tidak bisa belajar, efeknya masuk ke nilai belajar yang turun. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan intervensi lintas konteks. Jadi masalah yang terjadi di rumah, di sekolah atau di sosial lainnya yang memerlukan komunikasi antara guru, orang tua, konselor dan mungkin profesional eksternal. Nah, jadi yang ketiga ini misalkan tadi ya ketiga itu ya ketika ada masalah di rumah, mungkin konflik dengan orang tua akhirnya menimbulkan stres dan sebagainya, siswa itu akhirnya pergi dari rumah dan sebagainya. Nah, ini perlu adanya kolaborasi dengan tidak hanya dengan pihak guru BK dan wali kelas, tapi juga dengan profesional yang lain. Karena kalau sudah masuk ke kecemasan atau stres itu harus ke psikiater. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada faktor berisiko tinggi. Jadi biasanya permasalahan siswa yang memiliki faktor risiko tinggi itu adalah permasalahan yang mengakibatkan siswa yang bersangkutan memiliki trauma. Ya, baik itu trauma fisik maupun trauma mental. Nah, kalau bicara masalah seperti ini, maka perlu yang namanya kolaborasi, dan dari kolaborasi ini harus disimpulkan identifikasi masalah seperti apa, kemudian ditangani. Kemudian yang berikutnya dibutuhkan formasi atau dukungan dari pihak lain. Bapak Ibu, jadi dalam kolaborasi ini kita itu juga membutuhkan informasi dari pihak lain. Informasi dari pihak lain itu bisa orang tua. Jadi kita itu ada anak bermasalah, misalnya sering datang terlambat dan sebagainya, kita kemudian kolaborasi dengan orang tua. Dari orang tua itu kita punya data. Atau misal kemarin, mohon maaf, menurut saya sampaikan mohon maaf, ada siswa di kelasnya saya dan Bu Nurul itu sering tidak masuk sekolah karena sakit gitu. Ya, terus kemudian jangan sebut merek. Ya, nah itu kemudian kami berdua itu panggil orang tua, kemudian visit, dan dari hasil itu dapat dari data ternyata anak yang bersangkutan itu punya sakit ini, tapi dia itu tidak pernah mau menghindari faktor penyebab sakitnya apa gitu. Nah, itu seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini daftar indikator masalah yang perlu diselesaikan dengan kolaborasi.
dengan pihak-pihak terkait. Jadi masalahnya itu berulang atau kronis, masalahnya berkala pada beberapa aspek kehidupan murid, masalahnya terjadi di berbagai konteks, ya jadi bisa di rumah dan di sekolah, kemudian adanya faktor risiko tinggi seperti trauma, kekerasan atau kesehatan mental serius. Yang terakhir diperlukan informasi dari guru, orang tua atau pihak lain untuk memahami masalah. Oke Bapak Ibu, ini mekanisme kolaborasi ini Bapak Ibu. Jadi mekanisme kolaborasi atau urutan dalam melakukan kolaborasi menurut MTSS itu yang pertama dilakukan identifikasi. Jadi identifikasi ini dilakukan oleh guru, ya guru BK atau wali kelas atau guru wali, kemudian juga orang tua. Nah, dari data-data yang diperoleh itu kemudian diidentifikasi kira-kira apa sih yang menyebabkan permasalahan pada murid itu muncul. Nah, kemudian setelah ada identifikasi dilakukan diskusi awal. Nah, kemudian dari hasil identifikasi masalah itu dilaksanakan yang namanya konferensi kasus ya Bapak Ibu. Konferensi kasus itu melibatkan guru BK, kemudian ada guru wali atau wali kelas untuk menentukan dari data yang sudah terkumpul dan identifikasi itu permasalahan kita itu masuknya di mana, tier 1, tier 2 atau tier 3, karena hasilnya itu akan menentukan level intervensinya. Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini masalah-masalah yang muncul kalau tier 1, tier 2 seperti apa. Saya lanjutkan lagi ke Bapak Ibu karena waktunya sudah lebih dari 30 menit. Saya lanjutkan lagi, ini tujuan pelibatan orang tua Bapak Ibu. Nah, ini strategi pelibatan orang tua berbasis MTSS pada tier 1, tier 2, tier 3. Jadi tier 1 itu berarti orang tua yang memberikan informasi dan harapannya terkait dengan perilakunya itu dari siswa itu seperti apa. Kemudian mengundang orang tua dalam kegiatan sekolah seperti workshop atau variety class, kemudian menyediakan komunikasi. Kalau tier 2 berarti adanya komunikasi terjadwal tentang perkembangan murid. Misalnya orang tua itu diberi lembar pengamatan. Kemudian yang ketiga itu mengundang orang tua dalam menyusun evaluasi tentang integrasi perilaku. Dalam juga begitu, terima kasih. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari kami yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi 1, 2, dan 3 sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita break? Tidak ada sebut? Jadi kalau tidak ada, berarti pertanyaan kita tiadakan. Untuk sekarang kegiatannya sudah selesai dan kita akan melaksanakan break sampai pukul 1 siang. Nanti setelah pukul 1 kembali ke workshop karena pematerinya langsung dari kepala sekolah, yaitu Bapak Dr.